So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Realme C55, HP yang kelasnya naik karena ada ini Dynamic Island, maksudnya mini capsule. Sampai saat video ini dibuat, ini tuh mini capsule baru aktif pas kita ngecas aja ya. Kedepannya si Realme ngejanjiin bisa buat notifikasi dan lain-lain kayak di iPhone 14 Pro series yang pakai Dynamic Island. Sebelum lanjut, aku mau kenalin ke kalian nih. Ini dia Live On. Pasti kalian udah pada tahu Live On dong, provider digital yang jujur banget sama konsumennya. Semua data yang kita beli itu ya cuma dipakai buat keperluan yang kita pakai. Gak ada yang namanya kuota kebagi-bagi di jam tertentu. Terus kalau kuota habis gak ada juga yang namanya suka nyedot pulsa. Soalnya Live On ini adalah provider tanpa pulsa yang tetap kasih pelanggannya gratis telepon dan SMS juga ke semua operator. Di Live On ini aku juga suka banget sama fitur data rollovernya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Semisal di bulan ini kuota kalian gak habis, kalian gak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya ini akan diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Selain itu, Live On ini juga cocok banget nih buat anak muda, soalnya provider ini 100% digital ya. Mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya ini juga digital loh. Jadi kalian nggak perlu tuh repot-repot keluar rumah. Provider ini juga kasih kita emergency kuota 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi nggak perlu panik kalau tiba-tiba perlu pesan ojek online atau balas chat WA waktu kuota habis. Yuk langsung aja cobain pakai Live On. Kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode Kulsar ini. Oke, buat harga sendiri Realme C55 ini dibagi atas dua varian kapasitas. Yang 6128 GB ini harganya 2,5 juta. Sedangkan yang 8256 GB ini harganya 3 juta. Harga yang dimana bakal banyak pesaingnya. Buat desain Realme C55 ini termasuk punya desain yang cakep. Cuma emang finishingnya aja nih yang kurang aku suka. Dan ini subjektif ya. Warna hitamnya ini kayak ada efek-efek air hujan gitu yang garisnya ini vertikal. Sementara buat di dekat kamera ini glossy dan punya level yang sama. Jadi nggak ada cekungan gitu. Untuk frame di sisi-sisinya ini kotak, dimana di bagian atas ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Buat NFC dia ada dan posisi sensornya ini ada di belakang persis di samping kameranya. Lanjut buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS LCD 6,72 inci. Resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Buat kualitas layarnya ini IPS yang cakep ya. IPS bukan sembarang IPS, soalnya ini pas aku pakai buat nikmatin konten dan nonton ini udah berasa enak dan nyaman. Refresh rate 90 Hz-nya juga ngebantu scrolling berasa lebih mulus. Oh ya, nilai plus juga di smartphone ini soal peak brightness-nya, di mana Realme C55 ini tuh bisa sampai 680 nits. Emang nggak yang paling terang, tapi 680 nits buat HP 2 jutaan ini udah bagus. Lumayan ngebantu gambar terlihat lebih jelas lah ketika dipakai di luar ruangan. Overall kualitas layarnya ini aku suka ya, cakep. Apalagi desainnya yang udah pakai punch hole ngebuat Realme C55 ini nggak berasa kayak C-series yang biasanya punya kesan murah. Kalau buat performa, Realme C55 ini pakai chipset MediaTek Helio G88. Sebenarnya agak disayangkan aja Realme masih pakai G88. Padahal di harga segini itu udah banyak brand-brand yang udah berani pakai G99 atau Dimensity 700 atau bahkan Dimensity 810 yang udah support jaringan 5G. Ya ibarat G88 ini itu udah kelasnya HP 1 jutaan lah atau 2 jutaan kecil. Tapi meskipun begitu, G88 ini sebenarnya termasuk chipset yang oke sih. Buat dipakai harian ini udah enak dan udah lebih dari cukup. Cuma sayang jenis storage-nya ini pakai eMMC yang buat buka aplikasi loadingnya berasa lama banget ya. Agak nggak enak, tapi selama kapasitasnya gede kayaknya buat kebanyakan orang ini nggak jadi masalah. Kalau buat main game ini juga asik selama game yang dimainin ini game-game menengah ke bawah aja. Main Mobile Legends ini bisa dapetin settingan high dengan refresh rate yang juga ada di high. Pas main ini FPS nggak stabil di 60 ya, naik turun jadi agak kurang nyaman tapi masih playable. Terus buat PUBG Mobile ini bisa pakai settingan Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes di Smooth Ultranya ini bisa dapat rata-rata FPS yang stabil di 40 FPS dan ini udah cukup enak. Cuma sayang pas ngetes gyroscope-nya ini bisa, tapi ya nggak enak. Soalnya sistem gyro di Realme C55 ini itu software, jadinya ya nggak enak buat dipakai, mending matiin aja.
Kalau Genshin ini settingan lawas bisa dapat FPS di kisaran 20-an FPS. Agak kurang rekomen sih buat main Genshin di sini, tapi buat sekedar ngelarin misi harian ini masih bisa lah dengan resiko ya harus nahan emosi pas main. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh yang daya tahannya ini udah cukup banget buat aktivitas seharian penuh. Apalagi buat kecepatan ngecas ini udah tergolong ngebut yaitu di 33 watt SuperVOOC yang buat isi sampai full bakal makan waktu 1 jam 15 menit. Buat sistem operasi Realme C55 ini pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13 yang udah paling baru dari Realme. Buat update software berapa kalinya ini aku kurang tahu ya, tapi biasanya buat C series ini 1 kali aja. Bahkan ada beberapa device yang nggak dapat update software dan cuma dapetin security update. Cuma emang yang udah biasa dan gak peduli amat soal update harusnya ini nggak jadi masalah ya selama HP-nya masih enak dipakai dalam jangka waktu tertentu. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Realme C55 ini pakai setup dual kamera. Ada kamera utama 64 megapiksel dan yang satu lagi kamera pemanis depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya untuk ukuran HP 2 jutaan ini oke ya, meskipun anggap aja ini cuma punya satu lensa, tapi hasilnya di kondisi yang cukup cahaya ini lumayan oke lah. Dynamic range ini oke meskipun nggak terlalu luas, detailnya ini lumayan dan warnanya juga khas Realme banget yang saturasinya agak sedikit naik dari objek aslinya. Overall hasil foto ini masih enak buat dilihat dan nggak ngecewain lah buat di kelasnya. Oke, ini contoh perekaman video dari Realme C55. Dan menariknya dia bisa 60 fps ya, Full HD 60. Nanti kita bakal coba juga bandingin kestabilan gambarnya sama yang 30 fps ini sama atau beda. Yang 30 fps dulu hasilnya kayak gini. Kalau ke awan kayak gitu, ke bawah gini, dynamic range-nya agak kurang ya. Cuma nggak tahu nanti pas video direkam auto HDR-nya bakal aktif atau enggak. Karena dari preview yang aku lihat sih nggak aktif ya. Mungkin bakal diaktifin setelah videonya selesai direkam, aku nggak tahu juga. Tapi semoga aja sih. Nah, ini yang 60 fps. Tapi bakal dikompres ke Full HD 30 karena format video YouTube kuliah sore masih Full HD 30. Sini kita cuma mau lihat kestabilan gambarnya aja. Biasanya 60 fps nggak lebih stabil dari yang 30 fps. Cuma ya kalian yang nilai. Sama kualitas mikrofonnya gimana menurut kalian? Oke. Gitu aja. Oke, ini kamera depan dari Realme C55, cuma bisa Full HD 30, hasilnya kayak gini. Oke, kita coba jalan. Silau banget, padahal masih jam 10. Oke, gitulah ya. Buat hasilnya, gimana menurut kalian? Oke, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya HP ini ya bisa bangga ya karena mereka jadi yang pertama pakai Dynamic Island ala-ala di Indonesia. Cuma sisanya ya biasa aja, apalagi sama performanya yang nggak sesuai sama tempatnya. Biasanya yang pakai strategi kayak gitu kan Vivo, Oppo, atau Samsung ya. Tapi kali ini Realme ikutan. Mereka kayaknya terlalu ngebanggain mini kapsulnya sampai-sampai hal lain tuh harus dikorbanin. Ya pilihan tentu aja balik lagi ke kalian. Yang jelas dari penampilan HP ini jelas menarik dan aku setuju. Cuma aku ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang cari performa ini bukan target kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!